Oke teman-teman, selamat datang di sesi kupas tuntas BI dan Data Warehouse, khusus buat persiapan ujian akhir. Di sini kita nggak akan cuma ngapalin, tapi bener-bener ngertiin logikanya lewat studi kasus. Jadi dijamin siap banget buat ngerjain soal nanti. Sip, ini dia roadmap kita ya. Pertama, kita bedah dulu dua dunia data yang beda banget. Terus, kita lihat arsitekturnya kayak gimana. Lanjut ke 4 aturan sakti yang wajib nempel di kepala. Abis itu kita pelajarin cara nyusun datanya pakai star schema. Dan terakhir, yang paling seru, kita simulasi langsung soal ujian. Gimana? Langsung aja kita mulai ya? Oke, biar bener-bener paham nih, kita harus mulai dari satu konsep paling dasar. Di dunia ini, ada dua alam data yang beda total. Coba deh bayangin analogi simpel ini. Ada toko kelontong di pojok jalan, sama ada satu gudang raksasa di pusat kota. Sama-sama ngurusin barang kan, tapi tujuannya wah beda langit dan bumi. Nah, ini dia perbandingannya. Coba lihat. Di kiri, kita punya kasir toko. Kerjanya cepet banget kan? Tiap detik nyatet transaksi. Orang beli permen, bayar token listrik. Fokusnya itu cuma satu, kecepatan input. Datanya juga berubah terus, makanya disebut volatile. Nah, inilah dunia OLTP, sistem operasional kita sehari-hari. Sekarang lihat ke kanan. Ini manajer gudang pusat. Dia nggak ngelayanin orang beli permen satu-satu. Tugas dia itu ngumpulin data dari ribuan toko tadi buat dianalisis. Pertanyaannya bukan lagi berapa harga permen, tapi permen merek apa sih yang paling laku se-Indonesia setahun ini? Nah, ini dunia OLTP alias Data Warehouse. Fokusnya buat analisis data sejarah yang udah nggak bakal diubah-ubah lagi. Oke, analoginya dapet ya. Sekarang, pertanyaannya gimana secara teknis data dari kasir-kasir tadi bisa nyampe ke meja si manajer buat dianalisis? Yuk, kita lihat cetak birunya. Prosesnya tuh gini, perhatiin deh alurnya. Pertama, ada banyak banget sumber data. Ya, toko-toko kita tadi. Data dari semua toko ini kemudian masuk ke proses yang namanya ETL, singkatan dari Extract, Transform, Load. Anggap aja ini kayak proses sortir dan pengangkutan. Datanya diekstrak, terus ditransformasi alias dibersihin dan disamain formatnya. Setelah kinclong, baru deh di-load atau dimasukin ke gudang pusat kita, yaitu data warehouse. Nah, dari sinilah para manajer bisa lihat data itu lewat aplikasi BI dan dashboard buat bikin laporan-laporan keren. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yang sering banget keluar di ujian. Ada 4 aturan emas, 4 karakteristik dari data warehouse yang bikin dia beda banget dari database biasa. Ini benar-benar wajib hafal di luar kepala, ya. Aturan pertama, terintegrasi. Maksudnya gini, data dari berbagai sistem itu kan suka berantakannya. Misalnya sistem penjualan nyatet tanggal pakai format DD/MM/YYY, sistem logistik pakainya MMDDYYY. Nah, di proses ETL tadi, semua ini diseragamin, dibuat jadi satu format yang konsisten. Tujuannya, biar semua data bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dan bisa dianalisis barengan. Kedua, berorientasi pada subjek. Ini penting banget. Di data warehouse, kita itu nggak ngatur data berdasarkan nama aplikasinya. Misalnya, data dari sistem kasir atau data dari sistem HR. Bukan gitu. Kita ngaturnya berdasarkan subjek bisnis. Contohnya, semua data yang berhubungan sama pelanggan. Entah itu dari sistem penjualan, sistem marketing, atau sistem komplain, semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi, kita bisa jawab pertanyaan kayak, siapa sih pelanggan paling loyal kita? Ketiga, varian waktu. Nah, ini bedanya lagi. Kalau sistem operasional paling cuma nyimpen data beberapa bulan terakhir. Data warehouse itu ibarat mesin waktu. Dia nyimpen data historis bertahun-tahun, bisa 5-10 tahun ke belakang. Kenapa coba? Ya karena buat lihat tren. Kita butuh sejarah. Kita nggak bisa nebak penjualan tahun depan cuma dari data kemarin sore kan? Dan aturan terakhir, yang keempat, non-volatile. Artinya, sekali data masuk ke gudang, data itu abadi. Ibaratnya, kamu nggak bisa ngubah sejarah. Data itu nggak pernah diupdate atau dihapus. Kita cuma bisa nambahin data baru aja. Ini penting banget buat mastiin data historis kita itu akurat dan konsisten buat dianalisis kapanpun. Oke, arsitektur dan 4 aturannya udah kita pegang. Sekarang, gimana sih cara data di dalam gudang itu ditata? Ternyata, bukan pakai desain database yang rumit-rumit itu. Kita pakai model yang jauh lebih simpel dan ngebut buat analisis. Poin utamanya ini. Lupain dulu deh soal normalisasi ribet kayak 3NF yang biasa kita pakai di sistem operasional. Kenapa? Karena di dunia analisis yang jadi raja itu kecepatan. Makanya kita pakai yang namanya star schema. Desain ini sengaja dibuat buat ngurangin kali join tabel dan bikin proses query jadi super cepat. Nah, di pusat dari si bintang ini ada yang namanya tabel fakta.
Ini jantungnya. Isinya itu cuma angka-angka, metrik-metrik yang bisa dihitung. Contohnya, jumlah penjualan, kuantitas barang yang laku, durasi panggilan. Intinya, ini adalah apa yang mau kita ukur dan analisis. Angka-angka di tabel fakta tadi kan nggak ada artinya ya kalau sendirian. Butuh konteks kan? Nah, konteksnya ini disediain sama tabel dimensi. Inilah titik-titik bintang yang ngelilingi pusatnya. Tabel-tabel ini yang jawab pertanyaan, siapa pelanggannya, apa produknya, di mana lokasinya, dan kapan transaksinya. Isinya itu teks deskriptif yang ngasih makna ke angka-angka di tabel fakta. Oke, buat ngerangkum semuanya, lihat tabel perbandingan ini deh. Jelas banget bedanya. OLTP itu fokusnya buat transaksi harian, datanya real time, strukturnya dinormalisasi biar input data cepat. Sebaliknya, OLAP atau data warehouse fokusnya buat analisis, datanya historis, dan strukturnya sengaja didenormalisasi pakai star skema biar analisisnya yang cepat. Kelihatan kan? Dua dunia dengan dua tujuan yang benar-benar beda. Oke, teori cukup. Sekarang waktunya kita praktek. Kita akan bedah langsung sebuah studi kasus yang mirip banget sama soal ujian akhir nanti. Kasusnya, kita diminta merancang sistem analitik buat perpustakaan digital nasional. Coba bayangin kamu sekarang jadi arsitek datanya. Pemerintah minta kamu bikin sistem buat analisis data peminjaman buku dari seluruh Indonesia. Siap? Tantangannya udah di depan mata. Yuk kita pecahin bareng-bareng. Ini dia permintaan dari klien kita, si Bapak Menteri. Jelas banget, beliau pengen tahu dua hal. Pertama, provinsi mana yang peminjamannya paling tinggi, dan kedua, kategori buku apa yang paling populer. Dari dua pertanyaan simpel ini, kita udah bisa mulai ngerancang star skemanya. Ingat ya, kuncinya selalu mulai dari pertanyaan bisnis. Langkah pertama, kita cari pusat bintangnya dulu, yaitu tabel fakta. Kejadian bisnis apa sih yang mau kita ukur? Ya peminjaman buku kan? Jadi kita bikin tabel namanya fact_peminjaman. Terus angka-angka apa yang mau kita simpan di dalamnya? Pastinya jumlah peminjaman dan mungkin kita bisa tambahin durasi_baca buat analisis yang lebih dalam nanti. Oke, pusatnya udah ada. Sekarang kita tentuin titik-titik bintangnya, yaitu dimensi-dimensinya. Buat jawab pertanyaan Pak Menteri tadi, kita butuh konteks apa aja. Buat tahu lokasi, kita butuh DIM provinsi. Buat tahu kategori buku, kita perlu DIM buku. Dan satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, kita hampir selalu butuh DIM waktu buat lihat tren bulanan atau tahunan. Dan inilah hasilnya. Sebuah star skema yang simple dan elegan. Satu tabel fakta di tengah, dikelilingin sama 3 tabel dimensi. Desain kayak gini tuh emang sengaja dibuat buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan analitis dari para manajer dengan super cepat. Jadi ingat ya, poin utamanya, star skema itu dirancang buat kecepatan analisis, bukan kecepatan input transaksi. Jadi kita udah bahas semuanya nih, dari analogi toko kelontong sampai praktek langsung studi kasus. Nah, pertanyaan terakhir buat kamu, coba deh pikirin. Di luar kasus perpustakaan ini, gimana caranya kamu bisa nerapin cara berpikir gudang data ini, yaitu misahin data operasional dari data analitik buat mecahin masalah bisnis di tempat lain. Percaya deh, kemampuannya luas banget. Semoga sukses ya ujiannya.